Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Yusrijal, NPM 13110012, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil di Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran mantap pada saluran terbuka. Di sini pertama saya akan menjelaskan prinsip dan klasifikasi aliran terbuka. Lalu tentang angka Reynolds, yaitu laminer dan turbulen pada saluran terbuka. Terus akan menjelaskan tentang radius hidrolik dan kecepatan gelombang. Kemudian bagian terakhir tentang angka Frode, yaitu subkritis dan superkritis pada saluran terbuka. Jadi apa itu aliran terbuka? Pengertian aliran terbuka secara umum adalah aliran yang terbuka atau yang terekspos secara langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Aliran terbuka ini digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami. Ini ada beberapa klasifikasi aliran terbuka. Pertama, dia ada aliran seragam atau uniform flow. Aliran ini disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Sementara aliran tak seragam atau non-uniform flow yaitu kebalikan dari aliran seragam. Jadi kedalaman aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga dengan kecepatan rata-ratanya. Sekarang akan menjelaskan kembali tentang laminer dan turbulen pada aliran terbuka. Jadi seperti pada aliran tertutup, kita mengenal angka Reynolds. Di aliran terbuka ini juga ada angka Reynolds dan rumusnya itu hampir sama. Nah, rumusnya ini adalah RE sama dengan rho dikali kecepatan dikali radius hidrolik dibagi viskositas atau sama dengan kecepatan dikali radius hidrolik dibagi viskositas kinematik. Nah, radius hidrolik itu dirumuskan radius hidrolik sama dengan AC atau luas penampang dibagi dengan permukaan basah yang terkena air. Diameter hidrolik ini dipelajari dari aliran tertutup, didefinisikan sebagai DH sama dengan 4 dikali AC dibagi P sama dengan 4 RH. Jadi hubungan antara diameter hidrolik dengan radius hidrolik itu tentu 1/4 dari diameter hidrolik. Nah, ini dia ada ini dia. Jadi rho-nya itu adalah massa jenis fluida. P-nya itu kecepatan aliran fluida. Mu-nya ini viskositas dinamik. P-nya viskositas kinematik. AC adalah luas penampang saluran dan P-nya itu adalah keliling permukaan basah. Nah, klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Jadi angka Reynolds
aliran terbuka dia lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik. Tetapi pada aliran tertutup yang menggunakan diameter hidrolik 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Nah, aliran laminar pada saluran terbuka itu RE kurang dari atau mendekati 500. Nah, aliran transisionalnya juga yaitu RE-nya itu di antara 500 sampai yaitu RE-nya itu di antara 500 hingga 2500. Sementara pada aliran turbulen pada saluran terbuka RE-nya itu lebih besar dari 2500. Kemudian masuk ke pembahasan kecepatan gelombang dan angka fluide. Kecepatan gelombang itu didefinisikan sebagai P sama dengan akar dari gravitasi dikali Y, di mana P-nya itu kecepatan gelombang aliran, G-nya itu adalah gravitasi, Y adalah kedalaman aliran. Di mana P-nya itu adalah kecepatan gelombang aliran fluida, G-nya gravitasi, dan Y adalah kedalaman aliran. Cukup sederhana ya dari kecepatan gelombang ini. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis. Jadi tergantung kepada nilai angka fluidenya yang muncul. Angka fluide mirip dengan angka Reynolds, cuman dia khusus untuk aliran terbuka. Jadi perhitungan angka fluide itu Fr sama dengan V dibagi akar G dikali Y. Nah, angka fluide ini untuk menentukan aliran subkritis, kritis, atau superkritis. Jadi aliran subkritis atau aliran tenang yaitu Fr-nya itu kurang dari 1. Dan aliran kritis Fr-nya itu sama dengan 1. Yang terakhir aliran superkritis atau aliran cepat apabila Fr-nya itu lebih dari 1. Ada juga namanya kedalaman kritis, yaitu Fr-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau ingin mencari kedalaman kritis, yaitu rumusnya YC sama dengan V kuadrat dibagi G. Ini ada contoh soal sederhana pada saluran terbuka. Soalnya, air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran yang lebar dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya itu adalah 0,16 meter, tentukan A. Apakah aliran laminar ataupun turbulen? B. Apakah alirannya itu subkritis atau kritis? Solusinya diketahui air pada temperatur 20 derajat Celcius dengan massa jenis 998,0 kg per meter kubik dan viskositasnya itu 1,002 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik. Selanjutnya dicari angka Reynolds-nya itu RE sama dengan rho dikali kecepatan dikali radius hidrolik dibagi viskositas, atau sama dengan rho dikali V dikali Y terus dibagi viskositas.
atau sama dengan Rho kali Pi kali Y dibagi viskositas. Terus masukkan angka-angkanya, yaitu 998 km kubik dikali 1,5 meter per detik dikali 0,16 meter dibagi 1,002 kali 10 pangkat min 3 kg per meter detik. Hasilnya itu 2,390 10 pangkat 5. Nah, karena angka Reynolds-nya itu lebih besar dari 2500, maka alirannya itu turbulen. Pertanyaan yang B, angka fluide. Angka fluide ini sama dengan V dibagi akar G kali Y. Masukin angkanya sama dengan 15 per sekon ataupun detik dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali tinggi, yaitu 0,16 meter. Hasilnya itu 1,20. Nah, karena angka fluidenya itu lebih besar dari 1, maka alirannya itu superkritis. Jadi aliran pada soal ini yaitu adalah turbulen sama superkritis. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.